Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersama kembali di Masjid Al-Hikmah. Kami ucapkan terima kasih banyak dan sebesar-besarnya kepada Sister Villa, begitu juga kepada ibu-ibu dan kakek-kakek yang hadir hari ini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Dia sudah ditanyakan bagaimana kabarnya. Baik, tema kali ini kita akan kembali mengenai bijak gadget. Kenapa bijak gadget? Mungkin ibu-ibu dan kakek-kakek semuanya sudah familiar ya dengan tema bijak gadget. Namun kenapa kita angkat kembali tema tersebut? Dengan fenomena yang terjadi pada saat ini, terutama di saat pandemi, banyak sekali masyarakat kita, terkhusus buat diri kita pribadi, yang semuanya menggunakan gadget, ya, baik itu untuk bekerja, belajar, semuanya sekarang itu menggunakan gadget. Nah, bijak gadget kali ini kita ambil dari sisi psikologisnya, yang insya Allah tema kali ini kita tidak menggurui ataupun mengintimidasi kepada pihak siapapun juga. Mudah-mudahan ada poin-poin yang bisa ibu dan teteh ambil ya, poin-poin. Baik, sebelumnya kita akan melihat dulu apa itu pengertian dari gadget. Yang kita tahu selama ini gadget itu adalah smartphone atau handphone gitu ya. Ada juga yang bilang ini adalah kotak ajaib gitu ya. Karena kenapa? Karena semuanya bisa kita cari di kotak kecil ini. Baik, apa itu gadget? Pengertian dari gadget yaitu perangkat elektronik kecil yang modern dan memiliki fungsi khusus dengan unit kerja yang tinggi. Kenapa disebutnya unit kerja yang tinggi? Karena memiliki daya kemampuan untuk bisa dibilang cara kerja yang cepat, lalu juga memori yang juga besar, gitu ya. Jadi apapun yang kita cari di situ sangat mudah sekali, gitu ya. Lalu gadget itu selalu muncul dengan menyajikan teknologi terbaru atau kekinian yang membuat hidup manusia ini menjadi lebih praktis. Jadi segala sesuatunya sangat mudah sekali dengan gadget. Selain sebagai alat komunikasi, gadget ini juga memiliki salah satu fitur yang paling menarik, yaitu internet. Jadi apabila kita menggunakan sistem Android ataupun iPhone, bila kita koneksi internet, tidak menjadi menarik ya. Nah, itu pengertian dari gadget. Baik, sebelum masuk ke materi mengenai gadget, kita flashback dulu ke belakang supaya nantinya kita bisa tahu mengapa kok ada gadget gitu ya. Nah, kita flashback dulu ke belakang mengenai fase zaman, di mana kita mengalami beberapa fase. Baik, fase yang pertama yaitu di zaman pertanian. Ya, kita flashback dulu ke belakang. Di fase pertanian ini, irama kehidupan itu masih tenang, gitu ya. Lalu juga masih berlaku jam tidur siang. Dulu kalau orang tua kita zaman dulu atau nenek kakek kita zaman dulu, itu kalau bekerja itu sampai ba'da zuhur. Jam 1 siang mereka masih bisa melakukan kegiatan yang lainnya, bisa bertani, bahkan juga masih ada waktu luang untuk tidur siang, ya. Lalu juga untuk pekerjaan laki-laki dan perempuan itu sesuai dengan fitrahnya, sangat terlihat sekali pada zaman dulu ya, masa zaman pertanian ini. Untuk pekerjaan yang di malam hari biasanya laki-laki, kecenderungannya hampir 90% pada zaman pertanian dulu. Untuk perempuan itu zaman dulu sangat tidak diperbolehkan untuk keluar malam, apalagi untuk bekerja di malam hari, itu di zaman pertanian. Lalu untuk pengalaman itu diturunkan langsung dari generasi ke generasi. Jadi untuk pengalaman dalam hal belajar, bekerja, bahkan pengalaman dalam hal berumah tangga itu pada zaman dulu langsung diturunkan
dari orang tuanya kepada anak-anaknya sesuai dengan pengalaman orang tuanya. Nah, ini sudah terlihat ya, pada zaman dulu. Lalu masuk lagi selanjutnya ada perkembangan dari zaman pertanian itu menjadi ke zaman revolusi industri. Revolusi industri di sini mengalami yang namanya perubahan ekonomi secara global di seluruh dunia, terutama negara-negara maju sudah mulai berlomba-lomba untuk menciptakan atau membangun mesin-mesin, terutama mesin di pabrik, gitu ya. Sangat banyak sekali berlomba-lomba untuk hal tersebut. Lalu juga untuk mesin-mesin pertanian. Kalau dulu mungkin dengan secara manual bisa membaca sawah itu masih memakai kerbau, mungkin zaman sekarang masih ada, mungkin cuma tinggal sekian persen. Cuma di saat revolusi industri itu sudah mulai banyak sekali hal-hal yang dimana sudah menggunakan serba mesin. Ya. Lalu juga sudah mulai mengenal jam kerja di sini office hour dulu ya, mulai dari jam 8 sampai jam 5 sore. Kalau sebelumnya kan sampai pada zuhur. Sekarang mulai sampai jam 5 sore, bahkan ada shift malam gitu ya. Itu dimulai saat revolusi industri. Lalu juga di sini pendidikan akademis itu diutamakan atau dinomorsatukan. Di zaman pertanian itu lulusan SMP itu masih bisa punya kesempatan atau peluang kerja di perusahaan-perusahaan tertentu. Namun di saat revolusi industri itu minimal SMA, D3, bahkan S1, ini itu yang paling spesial sekali, S1 zaman revolusi industri. SMA masih bisa diterima di perusahaan-perusahaan. Nah, ini menjadi patokan di mana revolusi industri membuat SDM itu menjadi berkualitas. Lalu dengan perkembangan selanjutnya yaitu dengan zamannya informasi. Zaman informasi di sini, proses informasi dan data di dunia itu lebih cepat didapatkannya, lebih cepat informasi. Lalu juga khususnya di negara-negara berkembang, terutama di negara Indonesia, itu terjadi yang namanya pergeseran budaya karena saking cepatnya informasi yang kita dapatkan dari seluruh negara. Ya. Lalu untuk generasi yang menciptakan haus dengan informasi, gitu. Bisa terlihat di zaman sekarang mulai yang namanya muncul K-pop segala macam, itu sudah mulai terlihat dari situ juga ya, dengan perkembangannya informasi dengan begitu cepatnya. Baik, setelah masuk ke zaman informasi, ini semakin cepat lagi, yaitu zamannya milenial, yang dimana zamannya sekarang. Zaman sekarang di sini semua bidang usaha itu, apapun itu bidangnya, serba canggih. Manusia sudah mulai bergeser dengan kegiatan-kegiatan pekerjaan. Itu sangat-sangat canggih sekali. Kita ingin makan, tinggal GrabFood, GoFood. Ingin bersihkan rumah pun sudah ada ya sekarang, GoCleaning. Pembayaran bisa dengan GoPay gitu. Nah itu udah terlihat sangat canggihnya. Saking canggihnya kita ngecek aja nggak dibalas-balas, tapi terlihat di situ di print. Checklist 2 ya. Itu saking canggihnya seperti itu. Lalu juga dengan penyesuaian yang serba cepat. Di zaman sekarang penyesuaian sangat cepat sekali. Bekerja yang tadinya kita bekerja di kantor, gitu, sekarang sudah mulai bisa bekerja di rumah juga ya, apalagi di saat masa pandemi seperti begini. Ini sudah terlihat sekali di zaman milenial ini. Lalu juga untuk media dan informasi sangat mudah sekali didapatkan. Ya. Contoh yang kemarin terjadi di Libanon, kejadian pada hari itu beberapa hari kemudian sudah kita dapatkan informasi tersebut. Gitu ya. Web working, anak-anak zaman sekarang pun sudah mulai banyak sekali mencari tahu segala sesuatunya melalui website.
baik itu orang dewasa ataupun anak-anak sekarang sangat mudah sekali. Ya. Baik. Dari perkembangan zaman tersebut muncullah beberapa teori dari sisi psikologisnya. Ada 5 generasi yang bisa ibu lihat di sini. Nah, ini ya. Kita bisa lihat kita ada di kategori generasi yang mana. Baik. Yang pertama adalah di tahun 1946 sampai 1960 itu generasi baby boomers. Apa itu baby boomers? Gitu ya. Generasi yang dimana lahir dan tumbuh di zaman yang belum modern dan minim sekali dengan pekerjaan, sehingga terciptalah manusia-manusia yang berkompetisi karena persaingan sangat ketat dalam hal pekerjaan, sehingga berkompetisi. Generasi ini berorientasi pada pencapaian atau berdedikasi dan bahkan berfokus pada karir. Mereka pun sampai disebut generasi yang gila kerja pada zaman dulu, tahun 46 sampai 60. Nah, ini baby boomers yang gila kerja biasanya. Dan biasanya mereka itu adalah orang yang tidak suka dikritik, bahkan mereka lebih suka mengkritik generasi-generasi muda yang dianggapnya generasi muda itu kurang berkomitmen dalam hal pekerjaan ataupun etika dalam hal bekerja, gitu ya. Itu baby boomers senangnya mengkritik dan tidak mau dikritik. Meski begitu, di balik sifat mereka untuk baby boomers ini dengan bekerja keras pun mereka juga tujuannya paling penting yaitu untuk anak istri, biasanya tujuannya, ya. Sehingga mereka bekerja dengan keras. Lalu di tahun 1961 dan 1980 ini namanya disebutnya generasi X. Generasi X di sini anak-anaknya yang biasanya yang lahir tahun 80-an, ada yang tahun 80-an di sini? Ibu? Ada? Tahun 80? Yang tahun 70 ada? Ada? Ada juga ya? Yang tahun 80 ada? Oke, sama dengan saya dari tahun 80 ya. Ya, tahun 80 di sini anaknya sering merasa sendiri karena itu tadi orang tuanya masih di masa generasi baby boomers yang masih gila kerja gitu ya. Sehingga untuk generasi X di sini banyak kemakluman. Lalu di generasi X di sini juga lebih mandiri biasanya karena merasa orang tua yang sibuk dengan bekerja, dia harus bisa mandiri. Itu di generasi X. Dengan kemandiriannya sehingga generasi X ini juga muncul pola pemikiran yang dimana kalau melihat orang tuanya mereka bekerja dengan waktu yang begitu banyaknya untuk bekerja, sehingga anak-anak yang lahir di tahun 80-an ini berpikir bagaimana caranya untuk berwirausaha. Nah, kebanyakan yang lahir di tahun 80-an ini sebetulnya banyak sekali orang-orang yang menjadi entrepreneur. Pengalaman pribadi saya pribadi dulu ketemu dengan ayah saya itu 3 bulan sekali. Walaupun dengan ketemu pun itu pun hanya waktu yang sangat terbatas sekali. Sehingga terbentuklah pola pikir dengan kondisi daripada bekerja begitu lamanya dan meninggalkan keluarga, lebih baik saya buka usaha sendiri. Itu salah satu contohnya gitu ya. Baik, untuk selanjutnya ada di generasi Y. Generasi Y di sini di tahun 81 sampai 94. Ada yang pada tahun 90? Ada? Gak ada. Oke, umumnya untuk generasi Y ini juga sudah mulai masuk generasi milenial.
Generasi di sini mereka selalu menyeimbangkan antara pekerjaan dengan me time, dengan waktu pribadinya. Sehingga generasi di sini lebih banyak meluangkan waktu untuk membuat suatu kegiatan buat diri pribadinya selain dengan bekerja, gitu ya. Jadi setelah selesai bekerja, mereka meluangkan waktu untuk pribadinya. Itu di generasi Y. Generasi Z itu tahun 95 sampai 2010. Generasi Z di sini itu peralihan dari generasi Y. Dengan perkembangan teknologi yang semakin berkembang, generasi ini membuat mereka sangat bergantung pada teknologi. Nah, di tahun 95 sampai 2010 sangat bergantung dengan yang namanya teknologi. Sudah mulai mengenal yang namanya gadget, sudah mulai mengenal yang namanya benda-benda elektronik yang cukup lumayan canggih. Nah, dalam generasi Z di sini mereka lebih memfokuskan dengan popularitas biasanya. Mereka lebih suka dengan viewersnya, terus retweetnya, followers dan segala macamnya. Itu mulai di generasi Z ini ya, sudah mulai. Lalu masuk ke tahun 2011 dan 2025. Diperkirakannya secara teorinya bahwa ini adalah generasi alpha. Generasi alpha ini adalah generasi yang dimana anak kita sekarang yang mulai lahir dari tahun 2011 sini. Generasi alpha ini lahir di zaman dengan teknologi yang berkembang pesat. Jadi sudah tidak aneh buat anak zaman sekarang yang baru lahir, baru usia 1 atau 2 tahun sudah memegang handphone gitu ya kondisinya. Nah, kondisi yang dimana generasi alpha ini memiliki karakter yang berbeda, ya, yaitu dengan terbiasanya teknologi yang canggih. Semuanya serba efektif, semuanya serba cepat. Bahkan generasi alpha ini selalu dengan terburu-buru. Mereka tidak terbiasa dengan melalui proses. Mereka lebih terbiasa dengan serba instan. Nah, ya. Jadi bisa ibu ataupun teteh lihat apabila teteh lahir di tahun 80-an, berarti sudah berapa generasi yang sudah dilewati. Atau misalkan teteh atau ibu di tahun 94, ya, di generasi Y, itu bisa melewati beberapa generasi. Dan lalu bagaimana untuk menyesuaikannya dengan generasi alpha? Nah, ini yang kita angkat dengan temanya di gadget tersebut ya. Jadi dari pola tadi yang dari zaman ke zaman terus generasi ke generasi itu masih ada yang bisa kita terapkan di generasi alpha sekarang ya. Dari setiap generasi tersebut punya karakter yang berbeda-beda dan punya cara tersendiri untuk berekspresinya, memahami dengan perbedaan dan kebutuhan dari generasi ke generasi tersebut. Baik, selanjutnya di sini kita lihat dulu dampak positifnya. Jadi selain dampak negatif yang ada di gadget, itu ada dampak positifnya juga, sudah jelas ya. Mungkin ibu dan teteh bisa mengakuinya bahwa dengan gadget tersebut merasa ada yang diuntungkan dengan hadirnya gadget ya. Apa itu? Pertama, kita jadi menambah ilmu pengetahuan. Sudah jelas ya, bagaimana cara misalkan contohnya sekarang teteh bisa kondisinya atau ibu di handphone, di Google tinggal ketik cara, nanti bisa muncul di situ cara bikin donat, cara bikin sebelah, cara menghilangkan jerawat. Itu di postingan paling awal.
Lalu kalau misalkan bahkan ada cara membuat CV lamaran kerja ada kayak gitu ya. Lalu juga apabila kita ketik di Google tersebut dengan keywordnya mencari manusia, yang muncul pertama adalah mencari kesalahan cowok. Bisa dilihat di situ. Entah apa itu ya kondisinya seperti begitulah. Itu membuktikan gitu bahwa kondisinya di mana gadget itu semaunya ada, sedangkan kita sosial semuanya ada. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang buat kita semua, apakah gadget yang mengendalikan kita atau kita yang mengendalikan gadget? Kalau televisi kita yang mengendalikan gadget ya, tinggal ambil remote, matikan. Tapi kalau dengan gadget, baik kita pertanyakan aja kepada diri kita pribadi masing-masing dan kita jawab dengan diri pribadi masing-masing. Di saat kondisi yang dimana kita lagi berkumpul bersama baik di rumah ataupun dengan keluarga, dengan relasi sosial, beranikah teteh atau ibu untuk nonaktifkan handphone? Jangan, ini ada nanti penting buat informasi tentang bisnis apa segala macam gitu ya. Apalagi di grup ini. Nah ternyata tanpa disadari kita yang dikembalikan oleh gadget gitu ya. Baik, selain dengan menambah ilmu pengetahuan juga mempermudah komunikasi ya dengan gadget. Jadi kita punya saudara dimanapun juga, bahkan di luar negeri pun kita bisa berkomunikasi melalui gadget ya. Lalu juga memperluas jaringan pertemanan, Line, Instagram, Facebook segala macamnya. Bahkan orang yang tidak kenal pun bisa dikenal gitu ya dengan yang namanya gadget. Lalu juga mampu merangsang kemampuan untuk kreatif ya. Kita dituntut untuk bisa kreatif. Bagaimana caranya untuk memposting suatu hal yang menjadi berguna buat banyak orang gitu ya. Kita dituntut untuk itu. Jadi ada daya rangsang kepada kita untuk jadi kreatif. Lalu melatih cara berpikir lebih kritis. Yaitu tadi ya, kita pengen tahu cara bikin sebelah, tinggal cari bisa kondisinya ya. Begitu di YouTube ataupun di Google. Tuh kondisinya. Jadi melatih cara berpikir secara kritis. Baik, itu adalah dampak positif gadget secara global, secara universal ya, secara umumnya. Ini dampak negatif dari gadget. Tadi positifnya nih, nah sekarang negatifnya. Yang pertama sudah jelas dampak negatifnya. Resiko terkena radiasi. Kenapa itu di poin pertama? Karena setiap benda elektronik yang kita hadapi sehari-hari ya, selain dengan gadget, televisi, laptop itu pun mengandung radiasi. Sudah jelas. Lalu di sini pemahaman pelajaran ataupun aktivitas yang produktif menjadi terhambat. Sering kita lihat pemandangan sehari-hari di saat anak kita belajar di rumah, ya sekarang bisa pandemi ini diharapkan dengan yang namanya gadget, lalu dituntut untuk menggunakan alat tersebut di saat belajar. Tiba-tiba muncul notifikasi misalkan grup di WA. Nah, seperti itu juga jadi hambatan sebetulnya ya. Nah, di saat kita lagi membaca suatu hal yang membuat kita menjadi produktif, terus tiba-tiba muncul notifikasi, itu juga menghambat sebetulnya. Tiba-tiba ada telepon segala macam, itu juga jadi suatu hambatan sebetulnya ya. Lalu juga di saat kita lagi berdiskusi, lagi berkomunikasi, tiba-tiba ada handphone berdering atau notifikasi, sehingga itu jadi menghambat. Ya. Nah, banyak sekali di kehidupan sehari-hari kita tanpa disadari itu sebetulnya yang membuat kita jadi kurang begitu bijak dengan gadget. Ya. Lalu di sini
resiko penyalahgunaan. Banyak sekali konten-konten ataupun informasi yang mengandung pornografi, kekerasan, gitu ya. Nah, ini yang membuat kondisi generasi-generasi kita, terutama anak-anak kita yang hadir dengan hal tersebut, ya. Sehingga banyak sekali penyalahgunaan. Saya pernah ikut seminar di mana tentang hoax, yang dihadirkan adalah pakar-pakar dari psikologi dan kriminalitas, yaitu dari pihak Polda Jabar mengenai tentang hoax. Nah, ini salah satunya tentang penyalahgunaan dari gadget teknologi tersebut. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang dikoordinir untuk menyebarkan berita-berita hoax. Awalnya hoax tersebut juga sebetulnya muncul dari individu masing-masing yang dalam rangka sakit hati yang tidak diakui oleh lingkungan masyarakat. Lalu dengan menyebarkan hoax tersebut dijadikan suatu kegiatan yang menjadi ladang mengumpulkan nominal, jadi ladang pekerjaan buat mereka. Nah, ini ya, salah satu contoh dengan penyalahgunaan dari gadget. Yang terakhir ini masalah kecanduan. Kenapa tadi saya sampaikan di awal kita angkat temanya bijak gadget di saat pandemi, kondisi yang seperti begini, ternyata muncul lagi kasus-kasus yang dimana bukan saja anak-anak tapi orang dewasa, bahkan orang tua yang menjadi kecanduan gadget. Yang tadinya si ayah ini kerja di kantor, sekarang work from home, ya, bekerja di rumah dengan menggunakan gadget, akhirnya kesempatan untuk bermain game online, bahkan sampai ada yang kasusnya menjadi kecanduan judi online. Dengan kondisi yang dimana kecanduan tersebut tanpa disadari, segala sesuatunya dia pergunakan waktu, bahkan segala sesuatunya habis untuk masalah itu. Ya. Dengan judi online jelas kondisi segala sesuatunya habis. Bahkan lebih nekat lagi, selain dengan kecanduan game online dan juga dengan judi online, akhirnya dia mengambil jalan pintas dengan yang namanya pinjaman online. Hanya yang lebih dikhawatirkan. Ini terjadi pada saat kondisi seperti sekarang ini. Banyak sekali klien-klien kami yang mengalami masalah tersebut. Jadi bukan saja anak-anak yang kecanduan masalah gadget, terutama masalah game, tapi juga orang tuanya bermasalah juga. Ini yang harus kita sikapi mulai dari sekarang. Mudah-mudahan nanti dengan poin-poin yang kami sampaikan, kadang-kadang yang ibu bisa ambil poin-poin tersebut. Baik, selanjutnya dengan dampak negatif gadget, ini ada efek sampingnya dari sisi psikologis. Ya. Poin yang utama menjadi mudah marah dan panik. Bisa terlihat keseharian di saat lagi belajar di rumah, ya, menggunakan gadget, terutama anak-anak. Di saat jaringannya lagi bermasalah, itu yang menimbulkan jadi anak marah. Itu yang memicu dan memacu kemarahan si anak. Ya, tuh jadi mudah marah. Di saat main game, awalnya menang, 2 kali kalah, 3 kali kalah, terus nahan dengan emosi tersebut. Akhirnya di saat kondisi meledak, itu luar biasa ledakan amarah. Bahkan handphonenya bisa sampai di Bandung. Masih mendingan kondisinya handphone pribadinya, handphone mamanya atau handphone ayahnya, jadi itu masalah baru gitu, ya. Seperti itu kondisinya. Stresor di sini adalah stres yang di atas level
stres ringan. Stresor, ada stresor, ada depresi. Nah, ini ada tingkatannya. Kalau dari sisi psikologis, stres itu suatu hal yang wajar. Setiap manusia mengalami yang namanya stres. Kenapa? Itu hal yang wajar menurut sisi psikologis, karena itu membuat kita untuk bisa survive, ya, dengan stres. Tapi kalau udah stresor, ini yang harus kita sikapi, karena nantinya akan bisa meningkat lagi menjadi depresi. Setelah depresi itu menjadi meningkat lagi, nanti meningkatnya bisa terus skizofrenia, insomnia, amnesia, dan segala macam. Ya. Nah, dengan stresor, kenapa bisa stresor? Karena kondisi itu tadi sudah dengan tuntutan dari tugas sekolah atau tuntutan bekerja, kondisi handphone hang, ya, ataupun jaringannya lemot, atau bahkan paket kuotanya habis. Itu yang membuat jadi stresor. Ya. Selanjutnya di sini sering merasa kesepian karena menghabiskan waktu tanpa bersosialisasi dengan orang lain. Merasakan diri kita seperti itu. Bisa kondisi tidak ada aktivitas kita dengan handphone, ya. Anaknya di atas kamar, ayahnya di ruang tengah, ibunya di ruang tamu, semuanya pada pegang handphone. Bahkan anaknya pun lagi di kamar, ibunya ngecek, "Nak, makan dulu." Zaman sekarang seperti. Atau bahkan mamanya lagi pergi, anaknya di rumah, anak perempuan, "Mama, pistol yang warna pink itu ditaruh di mana?" Gitu ya, kondisinya seperti itu di zaman sekarang. Ya. Nah, lalu di sini sulit fokus atau berkonsentrasi ketika bekerja ataupun belajar. Sulit. Maka kenapa sampai sekarang menjadi polemik, ya, pro dan kontra dengan pembelajaran yang jauh. Ada beberapa anak yang memang sulit untuk berkonsentrasi belajarnya dengan menggunakan gadget. Mereka lebih terbiasa dengan bertatap muka. Kenapa? Karena anak-anak kondisinya, apalagi anak-anak yang tingkat TK dan SD, bahkan di tingkat SMP, masih kondisi yang dimana hampir 80% mereka senang dengan teriakan dan lari-lari. 50%-nya dengan dorong, tarik, bahkan gambar, di setengah anak-anak. Namun kondisinya sekarang mereka harus diam di rumah. Apa yang terjadi kondisinya? Ngakak segala sesuatunya, kondisinya seperti itu. Itu loncat-loncat, lari-lari di atas kasur atau di atas kursi, naik-naik rangka segala macam. Karena itu kondisinya dunia anak-anak seperti itu. Apakah itu tidak tersisa buat anak kondisinya seperti itu? Nah, ini jadi program kontra sampai sekarang kondisinya. Kenapa anak-anak ada yang memang kesulitan untuk belajar secara online, ya. Lalu di sini bermasalah dalam hubungan sosial, baik itu dengan keluarga, teman, rekan kerja atau pasangan. Ini jadi bermasalah. Di dunia psikologi, di dalam lingkungan sosial, ada teman-temannya atau rekan-rekannya atau bahkan keluarganya bisa tadi kumpul, terus kita asik bermain gadget. Entah itu penting atau tidak, itu tanpa disadari kondisinya, itu dari sisi psikologis istilahnya itu disebutnya PUBG. Di tengah-tengah lingkungan sosial kita asik sendiri dengan bermain gadget. Itu PUBG. Seorang dia tidak peduli dengan lingkungan yang ada di sekelilingnya. PUBG. Dan sering yang kita lihat pemandangan sehari-hari pun kondisinya ayahnya pegang handphone, bundanya pegang handphone, anak pegang handphone. Dalam satu ruangan, dalam satu rumah di ruang pertama, TV nyala, ya kondisinya. Tidak ada komunikasi. Ini tanpa disadari kondisi-kondisi yang seperti ini, sehingga bermasalah dalam
Jadi komunikasi pun jadi agak terhambat. Sedangkan kondisinya fitrahnya sebagai seorang wanita itu minimal 2000 kata yang harus bisa terucap. Itu minimal untuk seorang wanita dalam satu hari minimal 2000 kata yang terucap. Jadi suatu hal yang wajar kalau perempuan kalau bahasa Jerman awalnya itu wajar. Memang fitrahnya seperti itu, ya. Ayah kalau aku tinggal, iya saya asik nonton versi. Ayah kalau aku tinggal masih fokus. Ayah aku tinggal mau dari tadi panggil. Kata masih omongan lain itu. Padahal itu panggilan kesekian kalinya. Kondisinya seperti itu, itu komunikasi ya. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke cara untuk penggunaan gadget buat baik itu buat diri kita sebagai orang dewasa ataupun buat anak kita pahami dulu mengenai hal yang paling mendasar yang ada di diri pribadi manusia. Ini kita ambil dari teorinya hierarki Abraham Maslow dari sisi psikologis. Teori ini yang memang cocok untuk di negara kita yaitu di Indonesia, teori hierarki. Kita lihat dari mulai paling bawah, yaitu hal yang paling mendasar sekali yang ada dari diri pribadi manusia, yaitu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis di sini adalah kebutuhan makan, minum, tidur, pakaian, dan lain-lain. Itu kebutuhan fisiologis. Bahkan orang dewasa yang sudah menikah, kebutuhan seks juga itu suatu kebutuhan fisiologis maksudnya. Apabila kebutuhan tersebut sudah terpenuhi, muncul yang namanya rasa aman. Namun apabila kebutuhan fisiologis dari salah satu poin tersebut belum terpenuhi, ada perasaan kurang aman ataupun ada perasaan kurang nyaman. Maka tidak aneh ada beberapa orang di saat mereka kondisikan berjualan di pinggir jalan digusur oleh Satpol PP. Mereka berontak melawan. Kenapa? Karena mereka butuh makan. Karena dengan kondisi itu dia tidak merasa aman dan tidak merasa nyaman karena kebutuhan fisiologisnya belum terpenuhi. Itu. Lalu apabila kebutuhan fisiologis sudah terpenuhi, kebutuhan makan, minum, istirahat, itu makanya penting istirahat itu kebutuhan fisiologis. Kenapa ada? Karena anak kita ada seorang dewasa di saat kurang tidur, apa yang terjadi? Pusing ya, kalau kurang tidur gitu kondisinya. Nah itu, jadi muncul rasa tidak aman, tidak nyaman. Nah, dengan kebutuhan fisiologisnya sudah terpenuhi, muncul rasa aman, rasa nyaman. Dengan rasa aman ini, seperti contohnya merasa ada keamanan, dalam arti ada yang melindungi. Apabila sudah berumah tangga ada suami yang melindungi kita, gitu ya. Anak ada yang melindungi yaitu orang tua, gitu ya kondisinya. Lalu juga keteraturan. Keteraturan di sini adalah peraturan dari setiap lingkungan keluarga pasti punya aturan masing-masing yang berbeda-beda, ya. Tergantung pola asuh orang tua. Nah, apabila itu sudah terpenuhi rasa aman tersebut, muncul yang namanya sosial. Nah, di sini kita mulai untuk berrelasi sosial, baik itu dengan kajian seperti ini, ya. Itu salah satunya. Lalu di sini setelah lingkungan sosial sudah terpenuhi, baik itu teman ataupun keluarga, muncul yang namanya penghargaan, merasa dihargai kondisinya dengan pencapaian ataupun status ataupun tanggung jawab ataupun reputasi dan lain-lainnya. Di sini ya penghargaan. Jadi diakui dengan apa yang sudah kita lakukan selama bersosialisasi di lingkungan masyarakat ataupun di keluarga, ada yang namanya penghargaan, gitu ya. Lalu dengan penghargaan tersebut muncul yang namanya aktualisasi diri. Nah, aktualisasi diri di sini
yaitu dengan pengembangan diri, pengembangan ideologi. Jadi muncul yang namanya prinsip hidup. Aku ini mau kemana? Aku ini harus gimana? Yang harus ini harus bagaimana? Ada yang namanya quarter life crisis. Mulai dari usia 20 tahun sudah mulai muncul kekhawatiran persimpangan dalam kehidupan. Aku sudah harus mulai serius apa nih? Di usia 20 tahun sudah muncul pemikiran itu. Apakah harus serius untuk melanjutkan kuliah atau bekerja atau menikah? Nah, itu di quarter life crisis namanya. Nah, ini di aktualisasi diri. Ya. Nah, ini mengenai kebutuhan yang paling mendasar sekali yang ada di kehidupan manusia. Baik, selanjutnya ini bagaimana cara untuk bijak-bijak bagi remaja ataupun orang dewasa. Semuanya berpunya anak? Ada yang berpunya anak? Alhamdulillah ya, sudah ya. Oke, baik, mari kita lihat di sini apakah orang sebagai orang tua kan? Kita lihat di sini ya. Apakah sebagai orang tua yang tulus atau yang modus? Ya, oke. Oke, yang pertama, ini untuk yang dewasa yang buat kita nih. Niatnya dulu, harus ada niat, nawaidunya, ya, nawaidu yang kuat. Harus ada niat dulu yang kuat. Di dunia itu, ya, niat yang kuat. Kenapa harus niat dulu? Ya, karena kita ingin yang terbaik, ya, terutama buat diri pribadi. Sebelum buat orang lain, buat kita dulu. Ya. Oke, dengan niat yang kuat, kita harus niatkan dulu. Lalu di sini kita tidak menggunakan gadget ketika sedang berjalan atau menggunakan kendaraan bermotor. Tidak jelas ya semuanya kondisinya. Karena selain membahayakan buat diri pribadi juga buat orang lain. Tapi banyak juga sampai detik sekarang masih banyak gitu kondisi di mana orang bisa menggunakan kendaraan bermotor, gadget itu masih dipegang. Apa yang terjadi? Digusur, nah seperti itu kondisinya. Masih ada yang seperti itu. Nah, itu yang harus kita hindari. Lalu atur dan batasi waktu penggunaan gadget yang sebetulnya untuk sisi psikologis, untuk orang dewasa itu sebetulnya 2 atau 3 jam dalam satu hari. Bisa nggak? Bahkan ada orang sekarang dengan kondisinya puasa gadget. Puasa gadget itu dalam setengah hari dia nggak pegang handphone. Besoknya juga setengah hari itu nggak pegang handphone. Gitu ya. Nah, ini dengan 2 atau 3 jam bisa nggak yang nggak pegang handphone? Bisa ya. Paling sambil masak, gitu ya, sambil beres bisa. Nah itu maksudnya untuk pengalihan. Insya Allah bisa. Maka kenapa? Dengan niatnya dulu yang kuat. Ya, kondisinya. Lalu tidak menggunakan gadget ketika sedang makan atau saat acara keluarga, baik itu keluarga, saudara, teman. Pernah dengan kondisi saat kondisi makanan sudah tersaji di meja, bisa kita setelah berdoa mau makan, apa doa mau makan? Dalam kondisi kalau akhir tiba-tiba ada teman ataupun saudara kita yang tiba-tiba sebentar. Jadi aku dulu ya segala sesuatunya apa namanya sendoknya harus begini. Kita yang mau makan aja sekarang ya Allah. Pernah mengalami kondisi kayak gitu? Pernah. Atau bahkan kita sendiri sebagai pelakunya. Apa yang disikapi dengan kondisi seperti itu? Ibu-ibu, teteh-teteh yang bertahun biasanya. Apa yang disikapi? Apabila kita menemukan teman kita, ataupun saudara kita, ataupun anggota keluarga kita di saat kita menjelang mau makan harus dipotong dulu. Bahkan ada sekarang tempat-tempat makan yang sebetulnya kualitas makanannya di nomor sekian-an, tapi yang penting adalah kualitas tampilan dan tempatnya yang Instagramable sebetulnya.
Jadi kualitas makanan nomor sekian ada. Ya, sangat luar biasa sekali ya kondisinya. Ini yang sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Apakah bisa? Insya Allah bisa ya. Pertama dengan niat yang kuat ya. Lalu juga tidak menggunakan gadget di saat kita beraktivitas, apalagi dalam menggunakan kendaraan bermotor. Lalu juga membatasi waktu. Itu terutama membatasi waktu. Kita tidak perlu untuk menginstruksikan kepada anak-anak kita dulu. Kita tanya dulu, bisa nggak kondisinya? Insya Allah bisa ya. Luar biasa sekali, Masya Allah. Kenapa kita bisa sampai tertarik dengan kondisinya? Dengan diam terus tiba-tiba dan handphone dia ada notifikasi. Makanya apa notifikasi itu warnanya merah? Ya, warna di psikologi itu sudah jelas dibahas. Warna merah itu warning sebetulnya. Peringatan sebetulnya, bukan warna kuning warning sebetulnya merah. Merah itu warning sebetulnya yang dikondisikan sudah kritis. Makanya notifikasi itu warnanya merah. Terus dengan kondisi di mana aplikasi-aplikasinya ya, Twitter, Facebook, Instagram, gitu ya. Dulu Instagram warnanya itu warna coklat ya, kalau nggak salah lebih dominan coklat. Sekarang lebih dominannya pink, ungu, merah ya. Lebih menarik kan? Aku dengan warna-warni itu lebih menarik itu kondisinya. Itu yang sehingga kita masuk ke gadget tersebut ya. Nah, ini yang membuat kita menjadi kondisinya sulit untuk pengendalian waktu, membatasi penggunaan gadget. Ya, sebetulnya untuk orang dewasa itu 2 atau 3 jam dalam satu hari. Sedangkan kita setiap 1 jam sekali cek handphone, ya. Terutama ada aplikasi di grup biasanya seperti itu kondisinya. Baik, ini bagi orang dewasa. Insya Allah dengan poin-poin tersebut, teteh, ibu-ibu juga bisa ya dilakukannya. Lalu selanjutnya ini tentukan area yang bebas gadget. Contohnya kamar mandi, kamar tidur, dapur dan kamar mandi. Ada yang bawa kamar mandi? Ada. Masya Allah. Terutama remaja biasanya. Dan apa itu yang dilakukannya? Sedangkan kamar mandi itu ruangan yang sangat private sekali. Entah apa yang dilakukannya dengan membawa gadget gitu ke dalam kamar mandi. Kamar tidur menjelang tidur biasanya hampir rata-rata pasangan tidur kita tuh gitu kondisinya. Ya, handphone dengan alasan buat nanti bangun setiap malam setting alarm. Tapi sebelumnya kita lihat dulu banyak ada notifikasi, dulu mulai ramai apa ini terus. Akhirnya tidur sampai jam 12 malam. Padahal awal berangkat tidur ke tempat tidur itu dari jam 8 tanpa disadari kita. Ya, dengan kondisi seperti itu. Bahkan kondisi yang sering disampaikan oleh Ustaz sebelumnya, ya, kondisi di mana alhamdulillah Ustaz sekarang suami saya itu lebih percaya sekali kerjanya saat menjelang tidur. Pas dibuka selimutnya ternyata lagi cahaya handphone, ternyata ya kondisinya seperti itu. Lalu di sini ganti waktu penggunaan gadget dengan aktivitas yang lebih sehat. Contohnya dengan berolahraga, ya, dengan membaca buku, ya. Alihkan, ya. Karena kondisinya kalau bukan kita sendiri yang untuk mengalihkan siapa lagi? Diri kita sendiri yang harus bisa untuk mengalihkan, ya. Maka kenapa ada beberapa orang yang mengantisipasi gadgetnya, handphonenya itu dengan pengaturan yang bukan berwarna tapi dari apa ya sebelumnya. Jadi tampilannya hitam putih. Jadi setiap kali kita membuka tuh kayak gini tinggalin lagi. Tapi memang itu untuk mengantisipasi kondisinya. Itu salah satu cara juga ya. Banyak sekali cara-cara. Ya itu salah satu contohnya caranya dengan seperti itu. Jadi di set
setting handphone tuh supaya tidak banyak warna-warni dalam tampilannya, itu disetting dengan hitam putih. Gitu. Nah, bagi ibu-ibu yang handphonenya kadang suka dipakai buat anak-anak, coba deh dipraktekannya kondisinya, disetting tuh dengan settingan tampilannya hitam putih. Jadi pas dibuka hitam putih ya semuanya. Pasti anak juga kondisinya tidak begitu tertarik, ya, seperti itu. Nah, lalu juga di sini kita menggunakan media sebagai alat untuk membunuh waktu dan mengasuh anak. Banyak sekali kondisinya. Contoh, di salah satu pusat perbelanjaan yang ada fasilitas kalau sekarang bioskop ya, bioskop itu kondisinya. Di ruangan yang di luar tersebut, kondisi kita di saat sebelum masuk ke ruangan bioskop, itu kan ada ruangan yang begitu luasnya ya, sambil menunggu panggilan dari untuk teater 1, teater 2 kayak gitunya. Saya perhatikan ada beberapa anak yang lari-lari, sepertinya di kakak, lari-lari, teriak-teriak. Saya perhatikan terus ada orang tuh yang cuek, ya, tidak bergeming dengan kondisi si anak-anak ini lagi teriak-teriak lari-lari. Ada juga yang merasa terganggu dengan kebisingan suaranya teriak-teriak tersebut. Saya nggak tahu yang mana orang tuanya. Ternyata kondisinya pas di saat itu teater 1 telah dibuka, baru disitu anaknya ke orang tua. Ayah udah, ayo kita masuk. Oh itu orang tuanya sedang asik handphone. Jadi anaknya dibiarkan bisa jalan-jalan sampai masuk ke dalam teater tersebut. Kebetulan satu gedung dengan saya kondisinya. Anak-anaknya udah pasti udah siap fokus gitu untuk nonton film. Ayah bundanya masih asik juga dengan handphone. Ayo minta minumnya. Ini lagi. Jadi dia hanya untuk menemani si anakku dengan kondisi yang penting aku hadir di situ, tapi tanpa mengisi kondisi. Akhirnya si anak asik itu nonton dengan sendirinya, gitu ya. Itu contohnya gimana mengasuh anak. Contoh lagi di rumah, daripada rusing itu kondisinya akhirnya handphone. Ya, teriak-teriak pengen jajan main, ya, terus nonton YouTube gitu, kondisi tes gitu ya. Lalu juga kalau misalnya kita ada tamu, ya, ataupun ada teman yang berkunjung ke rumah kita, anak kita lari-lari teriak-teriak rewel gitu ya, tiba-tiba suruh main handphone. Itu dalam tanda kutip mengasuh. Lalu dengan membunuh waktu kondisinya, yang dimana kita perhatikan di saat kita di dalam suatu pelayanan umum, misalkan kita lagi antri di salah satu rumah sakit atau klinik, setelah mengambil nomor antrian kita duduk, apa yang terjadi? Yang pertama kali apa yang kita lakukan? Balik handphone itu kondisinya. Pernahkah kita menanya ke kiri ataupun ke kanan, ibu sakit apa, ibu matar siapa? Jarang sekali manusia sekarang. Lalu di sini harga diri kita tidak ditentukan oleh seberapa banyak likes, shares, retweet ataupun trending yang kita dapatkan. No, sekarang kita alihkan untuk pemikiran tersebut supaya kita tidak begitu tertarik dengan hal tersebut. Seberapa banyak pun viewers kita ataupun likes kita itu ternyata nggak ngaruh sebetulnya buat kehidupan sehari-hari kita, ya kondisinya. Nah, jadi alihkan untuk hal tersebut. Lalu di sini dengan pengulangan yang istiqomah ataupun konsisten dari poin-poin tadi, dari poin A sampai poin H, itu kita lakukan selama 21 hari berturut-turut. Ya. Dengan pengulangan yang istiqomah,
ataupun positif konsisten. Bapak Haikal Hasan membuat teori tentang the power of law limitation, hukum kekuatan untuk pengulangan, karena itu sangat luar biasa sekali untuk mengubah pola hidup kita. Ya. Pengulangan selama 21 hari betul-betul. Bagaimana kalau misalkan kondisinya baru 10 hari, terus kondisinya tidak tercapai gitu ya kondisinya. Ya, dari poin A sampai H ini baru 10 hari kita tidak terlaksanakan, misalnya di hari ke-11 kembali lagi dari awal. Ya. Kondisinya seperti apa? Kita harus punya punishment buat diri kita sendiri. Kalau misalkan selama 21 hari betul-betul ternyata nggak nyampe, baru nyampe 10 hari, kita harus punya punishment buat diri kita pribadi. Tapi kalau misalkan tercapai dengan 21 hari betul-betul, ya, insya Allah kesananya itu akan terbiasa. Kalau sudah terbiasa akan biasa nanti. Ya. Nah, kalau sudah terbiasa tersebut, kondisinya ada reward. Kita harus punya reward buat diri kita pribadi. Oke, aku sudah menjalankan poin-poin tersebut, sudah dicoba dan ternyata betul ada hasilnya, ada pengaruhnya yang lebih positif. Harus ada reward untuk motivasi kita untuk ke berikutnya. Ya. Jadi kita harus menanamkan punishment dan reward buat diri kita pribadi, disesuaikan. Ya. Oke, sekarang karena aku sudah melalui 21 hari ini, oke, sekarang aku mau beli bakso. Gitu. Itu kan bentuk reward namanya. It's okay, nggak ada masalah. Insya Allah itu kan jadi motivasi buat kita juga. Nah, punishment itu harus betul. Kondisi-kondisi yang seperti ini, di saat kita lagi kumpul seperti ini, masih bisa kita kendalikan. Nah, yang paling berat itu di saat kita lagi sendiri, bisa kondisinya. Nah, gitu ya. Baik, insya Allah mau bertanggung jawabannya dengan Allah ya. Oke, selanjutnya itu bagi remaja dan dewasa ya, dan ibu-ibu. Nah, ini nih buat yang anak-anak ataupun untuk tingkat usia ini, ya bisa nggak nih untuk diterapkan oleh ibu-ibu semuanya? Ini bisa terlihat apakah ini orang tua yang tulus untuk mengasuh anak atau modus, ya. Jangan kondisinya di hal yang sepele, ya. Di saat kondisi kita lagi proses membuatnya aja serius. Tapi di saat untuk pembentukan anak karakter ini kita nggak serius, kita harus serius juga. Jangan pas di saat lagi bikinnya ya serius, di saat lagi pembentukan anak juga harus serius. Nah, peranan ini juga harus dikondisikan antara ayah dan ibu. Tidak bisa dijalankan oleh ibu saja, karena ini harus ada peranan ayah di sini, harus ada kerjasamanya. Karena agak sedikit sulit kalau misalkan ibu yang handle sepenuhnya ya dalam hal ini. Baik, ada beberapa hal yang dimana saya sering dikomplain juga di saat kalau memberikan materi parenting di beberapa sekolah tentang mengenai di zaman sekarang kondisinya adalah mereka baru siap sebagai ayah dan bunda saja, tapi mereka belum siap sebagai orang tua. Kenapa? Karena banyak sekali orang tua zaman sekarang yang mengoutsourcekan ataupun mengalihkan pola didik, terutama pembentukan anak-anak itu kepada pihak sekolah dan guru-guru ngaji. Padahal sebetulnya guru yang utama, yang pertama bagi si anak itu adalah orang tua. Nah, poin yang
pertama untuk orang tua bagi anak-anak untuk diterapkan pada anaknya, berikan jadwal penggunaan gadget. Jadi kita sampaikan dulu kepada anak-anak di jam berapa boleh menggunakan gadget. Apalagi kondisinya sekarang setiap pagi ya untuk belajar online. Sampaikan ini untuk kegiatan belajar, gitu ya. Sampaikan pada anak-anak. Lalu dengan membatasi dan memberikan pemahaman penggunaan gadget pada anak, kapan waktunya untuk bermain untuk gadget dan kapan waktunya untuk berhenti main gadget. Caranya hampir kebanyakan ibu-ibu terutama ayah-ayahnya juga kemungkinan besar begitu. Di saat anak sedang pegang gadget, terus tiba-tiba direbut sekaligus. Itu sama aja seperti anak lagi kasih makan permen ataupun es krim tiba-tiba direbut oleh temannya. Apa yang terjadi? Ada ya kondisinya seperti itu. Jadi kita harus kasih tahu dulu, Dek, 10 menit lagi ya untuk main handphonenya. Dek, 5 menit lagi ya untuk main handphonenya. Jadi si anak ada persiapan. Enggak yang langsung tiba-tiba, cukup selesai, jadi rebutan akhirnya. Gitu. Tiba-tiba ibunya bilang, ayah, si Ade. Gitu ya, kondisinya seperti itu. Sering terjadi pemandangan yang seperti itu. Nah, ini kita harus kasih tahu, lalu juga kita kasih peringatan kapan waktunya untuk berhenti. Kasih peringatan dulu, 10 menit lagi ya, 5 menit lagi ya, 1 menit lagi ya. Jadi ada waktu siap gitu ya kondisinya. Lalu orang tua dapat memahami teknologi, ya kita harus paham dengan teknologi. Anda harus tahu siapa saja yang berada di lingkungan anak-anak. Ibu harus tahu lingkungan sosial anak-anak ibu dengan siapa saja pertemanannya anak-anak ibu, ya, baik itu dengan teman online-nya ataupun secara offline. Itu harus tahu kondisi. Ya. Lalu apa saja aplikasi yang anak kita gunakan? Ya. Aplikasinya apa aja yang biasa digunakan? Ya. Lalu untuk website yang anak-anak kunjungi dan yang mereka lakukan pada saat online, kita harus cek. Jangan sampai kita lengah. Apa yang terjadi kondisinya? Ibu-ibu sering lihat YouTube juga ya, kalau nonton kajian-kajian, sering kan kajian Ustaz Abu Somad, Ustaz Basalamah, Adi Hidayat, tiba-tiba muncul konten iklan. Ya, yang iklannya itu Masya Allah luar biasa sekali ya, itu sangat mengganggu sekali sebetulnya. Yang tidak ada hubungannya dengan isi konten tersebut sebetulnya. Ini berbahaya, apalagi yang pegang itu kondisinya adalah anak-anak sedang menonton misalkan tayangan tentang film anak, muncul secara tiba-tiba iklan yang kurang nyaman untuk dilihat, yang memang belum waktunya untuk dilihat oleh anak-anak. Itu sering terjadi ya. Nah ini kita harus paham. Lalu selanjutnya, orang tua wajib untuk memberikan contoh yang baik. Tadi ya, kenapa di awal yang dewasa dulu poin-poinnya supaya apa? Supaya nanti dijadikan contoh buat anak kita ya. Jadi orang tua wajib untuk memberikan contoh yang baik. Hindari penggunaan handphone ketika ibu atau ayah sedang bersama anak-anak. Ya. Lalu karena nanti akhirnya hal ini membuat mereka menjadi kecanduan gadget juga. Karena kayaknya ayah sudah pegang, dia pegang. Ayah budaya berikan aturan jam sekian sampai jam sekian nggak pegang gadget ya. Ternyata tiba-tiba ayahnya pegang gadget dengan alasan ini teman kantor, ini penting, ini bisnis ya. Kalau bisa hindari dengan jam-jam tertentu yang memang kondisinya tidak terlihat oleh anak-anak. Bagaimana caranya? Itu harus bisa mengendalikan tersebut. Syukur-syukur memang betul-betul handphone ini taruh gitu ya. Itu kalau misalkan di urgent, masalah pekerjaan, masalah
saudara atau keluarga atau bahkan orang tua kita yang jauh di sana, tiba-tiba muncul chat gitu ya, ya kita kalau bisa usahakan tidak di depan anak-anak gitu kondisinya. Di saat kita sudah menerapkan aturan di rumah bahwa jam sekian sampai jam sekian no gadget, tanpa gadget gitu ya. Ya sampai nanti anak-anak melihatnya karena kok ayah bunda memberikan aturan masalah gadget tidak boleh, kok ayah bunda masih pegang gadget gitu. Nah pasti pikiran seperti itu anak-anak ya. Mereka tak peduli apa yang di dalam kondisi kita sedang menggunakan gadget tersebut. Lalu sebaiknya ganti penggunaan gadget dengan anak-anak ya, bersamaan dengan anak-anak ini dengan kegiatan yang menyenangkan. Jadi kita harus ada pengalihannya, buat suatu kegiatan ataupun suasana yang membuat ataupun memicu komunikasi dengan si anak. Ya, televisi matikan, handphone diletakkan. Di situ kita membuat misalnya tentang tanya jawab, tentang tebak-tebakan, atau bahkan bermain ya tidak ada hubungannya dengan gadget, baik dengan ayah bunda dan anak. Itu penting sekali. Nah ini yang harus didiskusikan dengan ayahnya. Kalau ibu yang melakukannya sendiri, saya rasa agak sulit. Kondisinya harus bahkan dengan ayahnya juga. Lalu di sini pola pengulangan pada anak dalam penggunaan juga gadget untuk kebiasaan dan terbiasa pada anak sama, gitu ya pengulangan tadi. Jadi kalau misalkan kondisinya dari poin A sampai C tersebut itu dilakukan secara berulang-ulang supaya nanti ada terbiasa pada anak. Bagaimana kalau misalkan kondisinya kita mendapatkan anak melanggar aturan yang sudah kita tetapkan, ya ada punishment-nya. Bagaimana si anak ini misalkan memenuhi dengan peraturannya, ya kita tetapkan juga rewardnya, disesuaikan rewardnya juga. Punishment misalkan contohnya sangat banyak sekali kondisinya punishment terhadap si anak masalah gadget. Punishment-nya, hukumannya itu tidak ada hubungannya dengan gadget. Kalau lama main handphone, dikerok di kamar mandi, diseret gitu, bahkan dikerok di kamar gitu, anaknya belokan, gitu kondisinya. Itu tidak ada hubungannya dengan gadget sebetulnya. Jadi tidak ada efek jerah dengan gadgetnya. Jadi kondisinya bukan dengan dikerok, bukan dengan dicuri, gitu ya, bukan dengan dibentak, tapi dikurangi jam main gadgetnya. Itu punishment-nya. Supaya nantinya apa? Supaya nanti ada efek jerahnya dan nanti anak pun akan lebih bijak mengenai gadget. Itu punishment-nya. Reward-nya disesuaikan juga. Oke, dia sudah bisa sekarang menggunakan handphone sesuai dengan aturan. Sekarang kita berlibur ke Disneyland. Terlalu berlebihan sekali ya. Punishment-nya. Nah, hal-hal yang tersebut pun penting diterapkan pada anak-anak kita. Ini punishment dan reward buat anak-anak kita, terutama di generasi alpha tadi ya. Kita sebagai orang tua dituntut harus lebih kritis dalam hal tersebut. Generasi X, generasi Y di saat mendengar ayahnya baru pulang dari kantor, mendengar motornya ya, atau mobil, ataupun mendengar suara ayah di depan rumah, itu dulu kondisinya generasi X, saya bilang ya, merasa ayah ngumpet, selain sedang takut ngumpet. Generasi X, generasi Y. Generasi Z itu sudah mulai kondisinya dengan kondisi. Generasi Alpha lebih baik lagi, ayo begitu, anakku dengan semangat, tiba-tiba handphone. Itu yang sering terjadi pemandangan dewasa. Ternyata mereka lebih tertarik dengan handphone yang bukan gitu. Itu yang sering terjadi ya,
kondisi ekstrim. Maka bagaimana caranya supaya kita sebagai orang tua lebih menarik daripada handphone buat anak-anak kita? Maka kita harus lebih kreatif, lebih kritis lagi, membuat kondisi-kondisi di mana anak-anak ini lebih tertarik dengan ayah bundanya daripada handphone. Ya, gaya belajar anak itu pasti beda-beda. Ada yang dengan gaya visual, audio, bahkan dengan kinestetik. Nah, itu yang harus kita pahami. Anak-anak lebih cepat beradaptasi dengan kondisinya seperti apa. Nah, itu yang harus kita sesuaikan, ya, kondisinya. Baik. Nah, itulah kondisi-kondisi yang dimana secara sisi psikologis mengenai bijak-bijak, baik itu buat diri kita pribadi ataupun buat anak-anak kita, generasi kita yang selanjutnya. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama untuk selamatkan generasi-generasi kita untuk menjadi generasi-generasi yang memiliki akhlak yang baik, generasi-generasi yang memiliki pekerti yang baik dan berguna bagi agama, bagi kedua orang tuanya, buat saudara. Ya, kondisi-kondisi yang mana itu PR sebetulnya bagi kita bersama. Namun sebelum kita menerapkan kepada anak-anak kita, mari kita terapkan dulu kepada diri kita pribadi masing-masing. Apakah sudah bisakah kita mengkondisikan hal tersebut? Insya Allah dengan hal yang kuat nanti, bismillah, kita bersama-sama bangun lagi suasana keluarga yang lebih sakinah, mawaddah, warahmah. Insyaallah bisa sekali. Beberapa kutipan dari Al-Habib Muhammad Hafiz bahwa jika Anda mencoba memperbaiki 10 orang, maka Anda tidak akan memperbaiki siapapun. Tapi jika Anda memperbaiki diri Anda, maka Anda akan memperbaiki diri Anda sendiri dan 10 orang lain tadi. Itu kutipannya. Lalu juga pasangan yang bahagia pada akhirnya akan menjadi orang tua yang lebih baik dalam mengasuh anaknya. Jadi kita ciptakan dulu ya, suasana di rumah, terutama dengan pasangan kita, untuk ciptakan suasana yang menyenangkan dan bahagia, sehingga itu akan sangat dampaknya sangat baik sekali buat anak kita. Kita khawatirkan selama ini kita sering konflik, bahkan tanpa disadari konflik tersebut di depan anak-anak. Nah, ini harus kita sikapi bersama. Tolong dikendalikan mengenai masalah yang ada dengan pasangan kita di rumah tangga. Kita usahakan tidak di depan anak-anak kita. Ya. Lalu semua itu proses. Karena di setiap proses itu ada pembelajaran. Jika dipercepat, Allah SWT ingin kita bersyukur. Jika diperlambat, Allah SWT ingin kita bersabar. Jadi kalau misalnya kita dipercepat, kita harus banyak-banyak bersyukur. Apabila memang diperlambat, kita harus banyak-banyak bersabar. Insya Allah dengan segala sesuatunya, terutama masalah gadget ini, jadi ibadah buat kita semuanya, terutama buat anak-anak kita. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai bijak gadget dari